Selamat pagi pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, program berita terpercaya yang mengawali hari Anda dengan informasi paling aktual. Pagi ini, kami telah merangkum 3 berita terpopuler wajib Anda ketahui. Siapkan kopi Anda, karena hari ini dimulai dengan berita yang menggugah. Informasi pertama, 2 warga negara Australia yang sedang berada di sebuah villa didatangi orang tidak dikenal dan langsung diberondong tembakan yang mengakibatkan 1 orang tewas dan 1 lainnya harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kejadian penembakan 2 WNA Australia ini terjadi di sebuah villa di kawasan Pererenan, Kuta, Kabupaten Badung. Hingga Sabtu sore, tim Inafis dan Satreskrim Polres Badung masih melakukan olah tempat kejadian perkara. 1 korban berusia 32 tahun dinyatakan meninggal dunia dan 1 korban lainnya yang berusia 35 tahun masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar. Jumlah lubang bekas peluru terlihat di beberapa bagian bangunan villa ini. Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara membenarkan peristiwa tersebut. Pihaknya hingga kini masih melakukan penyelidikan mendalam terhadap peristiwa ini termasuk memeriksa sejumlah saksi. Namun belum bisa memastikan motif dari penembakan tersebut. Informasi kedua, praktek pungli atau gratifikasi merambah ke dunia pendidikan. Wali Kota Bandung menduga telah terjadi praktek pungli di dalam proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2025 di Kota Bandung. Dugaan praktek pungutan liar dalam proses seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2025 mencuat di sejumlah sekolah di Kota Bandung, Jawa Barat. Dugaan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang ia ketahui dari hasil temuan tim sawer pungli. Ada praktek jual beli kursi pada proses SPMB di 4 sekolah menengah pertama di Bandung. Besaran pungli diketahui berkisar 5 hingga 8 juta rupiah per 1 kursi. Terkait nama sekolah maupun pihak yang terlibat masih dalam proses penyelidikan. Sanksi berat hingga proses pidana akan dijatuhkan kepada para pelaku, baik penerima maupun pemberi suap jika ditemukan bukti transaksi jual beli tersebut. Atas hal ini, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizal Ulhaq berencana menemui Wali Kota Bandung. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun menyebut pungutan liar kerap terjadi dalam proses penerimaan peserta didik baru dan penerimaan mahasiswa baru. Berdasarkan survei penilaian integritas pendidikan 2024 yang dilakukan lembaga anti rasuah, pungli terjadi sebanyak 28% dalam penerimaan murid baru. Angka tersebut meningkat dibanding hasil survei tahun 2023, yakni 24,65%. Keberadaan pungli di sektor pendidikan ini menjadi peringatan bagi KPK yang kemudian meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mencegah suap dan gratifikasi di sektor pendidikan. Dan informasi ketiga, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan merebut tiket Piala Dunia 2026 dalam kualifikasi putaran keempat yang akan bergulir pada Oktober mendatang. Selain skuad Garuda, terdapat 6 tim lain yang akan ambil bagian dalam putaran keempat tersebut, yakni Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Berdasarkan hasil drawing, Timnas Indonesia berada di pot ketiga bersama Oman, sementara Arab Saudi dan Qatar berada di pot pertama, serta Uni Emirat Arab dan Irak di pot kedua. Kondisi ini pun membuat Timnas berpeluang bertemu tim kuat saat pembagian grup nanti. Indonesia berpeluang bertemu Arab Saudi atau Qatar dan Irak atau Uni Emirat Arab. Tekanan pun bertambah untuk tim asuhan Patrick Kluivert, terutama setelah AFC resmi menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan jika PSSI akan terus bekerja keras memastikan timnas Garuda tampil dengan persiapan terbaik, baik dari sisi teknis, taktik, hingga mental pemain. Ia pun meminta dukungan dari semua pihak, terutama seluruh pendukung sepak bola Indonesia tetap memberikan doa dan dukungan kepada timnas dimanapun pertandingan berlangsung. Demikian rangkuman berita pagi ini di Metro Pagi Prime Time. Tetaplah bersama kami untuk informasi terkini sepanjang hari karena dunia terus bergerak dan kami ada di sini untuk memastikan Anda tetap terdepan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.